Bab 12 Komunikasi Efektif. Pengantar bab. Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep komunikasi yang dilakukan dengan efektif. Beberapa pengertian komunikasi dikupas dengan teori dari beberapa ahli agar mudah dimengerti dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebagai manusia, tentunya kita semua tidak akan bisa hidup tanpa berkomunikasi, atau berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Berinteraksi dalam artian walaupun tidak dengan bahasa lisan tetapi dengan gerak tubuh saja sudah berarti berkomunikasi. Berkomunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena dengan berkomunikasi manusia bisa terus berkembang membentuk peradaban dunia. Secara khusus akan dibahas mengenai komunikasi yang efektif, dengan tujuan utama adalah persamaan persepsi dan perubahan perilaku bagi penerima informasi dalam proses komunikasi. Berkomunikasi juga berarti, jika tidak orang lain yang berubah tentu kitalah yang harus berubah. Karena salah satu cara terbaik untuk merubah orang lain dan lingkungan adalah dengan cara merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Teknik berkomunikasi yang efektif sangat penting dalam pergaulan sehari-hari, guna meningkatkan hubungan antar individu dan juga kesuksesan dalam pekerjaan. Tujuan umum. Dalam pergaulan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja, komunikasi memegang peranan penting. Dengan materi komunikasi efektif ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan kemudian menerapkan berbagai teori dan praktik cara berkomunikasi secara efektif guna menggapai kesuksesan baik dalam pergaulan maupun karir. Karena komunikasi yang efektif menjadi poin penting dalam setiap interaksi manusia, dan dengan komunikasilah kita memiliki kehidupan. Tujuan khusus. Setelah mengikuti pembelajaran materi komunikasi efektif ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi efektif, mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi efektif, mampu menjelaskan human relations, mampu menjelaskan dan mempraktikkan strategi KAP, mampu menjelaskan dan mempraktikkan strategi komunikasi efektif. Materi bab A. Pengertian komunikasi efektif. Manusia adalah makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi terjadi karena manusia mengadakan interaksi dengan manusia lainnya, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat adanya hubungan sosial. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang artinya, sama communico, communication, atau communicare yang berarti, membuat sama, to make common. Istilah pertama communis, adalah istilah yang paling sering sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Mulyana, 2005. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stuart L. Tubb dan Sylvia Moss, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Komunikasi dianggap efektif paling tidak harus menghasilkan 5 hal, yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruh dan sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Tubb dan Moss, 2005. 1. Menghasilkan pemahaman. Pemahaman artinya penerimaan yang cermat dan sesuai dari isi pesan seperti yang dimaksud oleh pemberi sumber pesan. 2. Menghasilkan kesenangan. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Ketika mengucapkan, "Selamat pagi," atau "Apa kabar," kita tidak hanya bermaksud mencari atau memberi keterangan informasi. Komunikasi ini juga dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi seperti inilah yang membuat hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. 3. Mempengaruhi sikap. Tujuan dari komunikasi ini yang paling sering kita lakukan. Karena tujuannya mempengaruhi atau mengharapkan perubahan sikap orang lain. Komunikasi ini kita sebut komunikasi persuasif. Misalnya, seorang motivator berupaya membangkitkan semangat anak didiknya untuk bangkit menjadi lebih baik dari sebelumnya. 4. Menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan Philip G.
Zimbardo membuktikan kurangnya komunikasi, tingginya anonimitas, tidak saling mengenal, menjadikan seseorang menjadi agresif, senang mencuri, merusak, dan kurang memiliki tanggung jawab sosial. 5. Menghasilkan tindakan nyata. Komunikasi yang menimbulkan pengertian memang sukar, jauh lebih sukar lagi komunikasi persuasif yang menghasilkan tindakan nyata atau mendorong orang untuk bertindak. Namun demikian, keberhasilan komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dihasilkan. Karena untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil terlebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan hubungan yang baik. Sebuah tindakan merupakan hasil kumulatif seluruh proses komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain. Unsur-unsur komunikasi menurut Harold Laswell dalam buku Deddy Mulyana, 2005, cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan, who says what in which channel to whom with what effect. Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sumber, source. Nama lain dari sumber adalah sender, komunikator, speaker, encoder, atau originator. Merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa saja berupa individu, kelompok, organisasi perusahaan bahkan negara. Sumber yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi pada suatu organisasi adalah A. Komunikasi antara bawahan dengan atasan. B. Komunikasi antara pegawai dengan para pengguna layanan. C. Komunikasi pegawai dengan pegawai. 2. Pesan, says what message. Apa yang akan disampaikan, dikomunikasikan kepada penerima komunikan, dari sumber komunikator, atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, maksud sumber tersebut. Ada tiga komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk organisasi pesan. 3. Saluran, in-which channel. Wahana, alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator, sumber, kepada komunikan, penerima, baik secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung, melalui media cetak, elektronik, del. 4. Penerima to whom, receiver. Orang, kelompok, organisasi, suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan, destination, pendengar, listener, halayak, audiens, komunikan, penafsir, penyandi balik, decoder. 5. Efek, with what effect. Dampak efek yang terjadi pada komunikan penerima, setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, del. Jadi, berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. B. Prinsip-prinsip komunikasi efektif. 1. Berbicara efektif. Dalam kemampuan berkomunikasi, masih banyak orang beranggapan bahwa kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berbicara merupakan kemampuan yang bersifat individual dan masing-masing orang memiliki perbedaan. Kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain, membujuk, memberikan informasi dengan efektif tentunya merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Proses belajar dan pengalaman ini, semua orang bisa melakukannya jika mempunyai kemauan dan kemampuan yang diperlukan. Terdapat banyak lembaga pelatihan dan pendidikan yang menawarkan seseorang untuk melatih kemampuannya dalam berkomunikasi dan berbicara. Dari berbagai kutipan, hal-hal berikut merupakan teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan untuk berbicara secara efektif di depan umum ketika kita menjadi pembicara. A. Atur pernafasan dan jika perlu tarik nafas dalam-dalam sebelum memulai berbicara. B. Atur volume suara hingga mampu didengar oleh orang yang duduk, berdiri paling jauh dari kita. C. Gunakan kata-kata sehari-hari, yang dikenal oleh pendengar. Orang akan tertarik pada pembicaraan yang menggunakan kata-kata yang akrab di telinganya daripada kata-kata yang tidak dipahaminya. D. Layangkan pandangan untuk menemukan pendengar yang paling berminat dan bersimpati terhadap pembicaraan kita. 2. Keterampilan berbicara. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak bisa melakukan aktivitas tanpa berkomunikasi. Sehingga keterampilan berbicara sangat diperlukan, agar kita selalu diterima dengan baik oleh orang lain dalam setiap pergaulan. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: A. Jangan berbicara terlalu banyak tentang diri kita. B. Jangan memonopoli pembicaraan. C.
Gunakan bahasa yang sopan dan positif. D. Mendengarkan orang lain ketika mereka sedang berbicara. E. Perhatikan situasi dan keadaan rekan bicara, serta taktis dalam berbicara. F. Tidak bersikap kaku, dogmatis, karena akan memberi kesan keras kepala dan menggurui. 3. Tipe gaya bicara yang harus dihindari. Setiap orang mempunyai gaya sendiri-sendiri dalam melakukan komunikasi, dan sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan pengalamannya dalam belajar dan pengalaman. Dari beberapa gaya bicara yang ada, beberapa tipe gaya bicara yang patut dihindari dalam pergaulan sehari-hari adalah A. Debore. Gaya bicara ini adalah gaya bicara yang membosankan di mana pembicara mengulang-ulang apa yang telah ia bicarakan secara terus-menerus. B. Wandering Wendy. Gaya bicara ini memperlihatkan bahwa si pembicara tidak fokus pada apa yang ia bicarakan. Hal ini ditandai dengan mata yang terus bergerak mengamati sekelilingnya tanpa memperdulikan lawan bicara. C. Kontradiktor. Seorang pembicara seringkali berkata-kata tidak sesuai dengan kenyataan. D. The Secret Teller. Gaya bicara ini seringkali membuka rahasia yang telah dipercayakan kepadanya. Pembicara biasanya mengakhiri pembicaraannya dengan kata-kata, "Jangan bilang siapa-siapa ya, hanya kita yang tahu masalah ini." Padahal informasi yang diberikan sudah disampaikan ke banyak orang, sehingga informasi tersebut lama-lama menjadi rahasia umum. E. The Ghost. Sama halnya dengan gaya bicara The Secret Teller, gaya bicara ini seringkali membicarakan keburukan orang lain. F. Superior. Gaya bicara superior adalah gaya bicara yang mengetahui segala hal bahkan seringkali dianggap sok tahu. Lawan bicara seringkali dianggap tidak mengetahui apa-apa. G. The Wailer. Mengeluh adalah hal yang wajar asal tidak berlebihan, memahami situasi dan kondisi serta disampaikan kepada orang yang tepat. The Wailer seringkali mengeluh kepada setiap orang yang ia temui. H. The Authoritaire. Seringkali atasan kita berbicara dengan gaya bicara the authoritaire. Gaya bicara ini menggambarkan antara sender dan receiver berada pada posisi yang tidak sejajar. Hal ini bisa diamati dari isyarat nonverbal yang disampaikan, misalnya menunjuk lawan bicara dengan jari telunjuk, bertolak pinggang, tangan dilipat ke belakang, dagu mengangkat, dan lain-lain. I. The Sentence Finisher. Walau seringkali kita sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan oleh lawan bicara kita atau orang yang berada di lingkungan komunikasi kita, tetapi hendaknya kita tidak langsung memotong pembicaraannya dengan mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Namun, dalam situasi ini kadang ada yang disebut the sentence finisher, yaitu apabila seseorang berusaha mengambil alih percakapan agar dianggap paling mengerti. Perhatikan contoh berikut. Pada saat istirahat siang di sebuah pojok kantor, ada seorang pejabat yaitu Bapak Agus berserta dua orang karyawannya yaitu Budi dan Yoga. Bapak Agus, Budi, saya tadi tidak ikut rapat, bagaimana hasil rapat tadi? Budi, kan hanya rapat bulanan biasa sih Pak, tapi ada poin pentingnya adalah. Langsung dipotong oleh Yoga. Yoga, kita sebagai karyawan harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada konsumen, Pak. Dalam hal ini Yoga menggunakan gaya berbicara the sentence finisher di mana ia menyelesaikan kalimat yang akan disampaikan oleh Budi. J. Non-stop talker. Pembicara yang tidak bisa berhenti ketika sudah asyik dalam obrolan. K. Hindari jargon, bahasa klise, basa-basi yang berlebihan. 4. Mendengarkan efektif. Beberapa argumen menyatakan bahwa mendengarkan adalah aktivitas yang lebih sulit daripada berbicara. Mendengarkan merupakan aktivitas aktif dari seseorang dalam kehidupan berkomunikasi, sebab seseorang yang mendengarkan harus mengerahkan segala daya pikir dan konsentrasinya. Apalagi untuk dapat mendengarkan secara efektif, sangat memerlukan konsentrasi indera pendengaran serta pikiran untuk membuat interpretasi akan suatu pesan atau berita yang diterima. Jadi, dalam mendengarkan secara efektif ada perpaduan antara indera pendengaran dan pikiran. Dari penjelasan dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mendengarkan mempunyai dua makna, yaitu A. Mendengarkan dalam arti sempit. Mendengarkan adalah usaha untuk memperoleh pengertian terhadap suatu berita atau pesan dengan mempergunakan indera pendengar, terbatas pada penerimaan pesan secara terbatas. B. Mendengarkan dalam arti yang lebih luas. Mendengarkan adalah usaha untuk memperoleh pengertian dengan menggunakan indera pendengaran atau kemampuan pikiran untuk mengadakan interpretasi terhadap pesan atau berita yang diterima.
baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian mendengar dalam arti sempit adalah terbatas pada komunikasi lisan, sedangkan mendengar dalam arti yang lebih luas dapat terjadi untuk setiap bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Lebih jauh, dari berbagai sumber terdapat dua jenis mendengarkan secara aktif. A. Mendengarkan secara evaluatif. Selain mendengar, seorang pendengar juga melakukan evaluasi terhadap kata-kata yang diucapkan komunikator. Hasil evaluasi selanjutnya dituangkan dalam bermacam bentuk, misalnya menerima, menolak, atau menyanggah. B. Mendengarkan secara proyektif. Seorang pendengar harus mampu memproyeksikan dirinya ke alam pikiran komunikator agar mampu untuk betul-betul memahami apa yang hendak disampaikan oleh komunikator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita dapat mendengarkan secara efektif. A. Being motivated, memiliki motivasi. B. Making eye contact, lakukan kontak mata. C. Showing interest, tunjukkan minat. D. Distracting actions, hindari tindakan-tindakan yang mengganggu. E. Interrupting, tidak memotong pembicaraan. F. Being natural, bersikap wajar. Selain itu Nisbet, Tube dan Moss, 2005, memberi beberapa petunjuk untuk mendengarkan secara lebih baik. A. Bersabar, cegahlah sikap yang mendesak pembicara. Janganlah menyatakan makna yang dimaksudkan pembicara sebelum pembicara menyelesaikan pembicaraannya. B. Menyediakan waktu, jika Anda tidak memiliki waktu untuk mendengarkan, lebih baik Anda berterus terang mengatakan hal ini, daripada Anda mendengarkan dengan separuh hati atau memaksa pembicara mempercepat bicaranya. C. Memperhatikan dengan baik, pusatkan pikiran pada subjek dan pembicaranya. Berikan umpan balik dan dengarkan secara aktif. D. Bersiaplah untuk mendengarkan, jangan mendengarkan dengan sejumlah gagasan atau dengan keengganan untuk berubah. Bukalah diri untuk menerima pendapat orang lain. E. Jangan bereaksi berlebihan terhadap pesan. F. Jangan bereaksi berlebihan terhadap pembicara. G. Jangan berpura-pura. H. Jangan keasyikan dengan pikiran Anda sendiri, pusatkan pikiran Anda pada pembicara dan pesannya. C. Human Relations. Salah satu prinsip komunikasi yang efektif adalah masing-masing pelaku komunikasi yaitu sender dan receiver berkomunikasi berdasarkan prinsip human relations. Prinsip human relations mengedepankan manusia sebagai makhluk yang harus dihargai sebagaimana mestinya. 1. Definisi human relations. Secara etimologi human relations berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata human yang berarti manusia dan relations yang berarti hubungan. Human relations adalah hubungan antar manusia yang manusiawi dan mementingkan kepuasan hati kedua belah pihak. Dalam pengertian sempit human relations adalah komunikasi yang persuasif bisa mempengaruhi, mengajak, melarang, dan menghibur antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka maupun bukan tatap muka di dalam sebuah organisasi, lembaga, kantor, perusahaan, bisnis, departemen, dan lain-lain. Sedangkan human relations dalam arti luas adalah komunikasi yang persuasif bisa mempengaruhi, mengajak, melarang, dan menghibur antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka maupun tidak tatap muka di segala bidang kehidupan dengan tujuan adanya perubahan perilaku masyarakat. Human relations merupakan suatu proses yang bersifat transaksional di antara dua orang atau lebih. Proses transaksional tersebut dicirikan dengan A. Merupakan suatu proses, suatu tindakan dan peristiwa yang tidak statis melainkan dinamis dan selalu berubah pelaku, suasana, cara dan lingkungan sekitar. B. Menuntut proses penyesuaian diri masing-masing pihak. C. Menuntut adanya saling ketergantungan interdependence dari kedua belah pihak. D. Para pelaku melakukan aksi dan reaksi sebagai manusia secara utuh. Aksi dan reaksi yang terjadi tidak semata didasarkan atas logika, rasio, intelektualitas tetapi juga emosi dan alam bawah sadar. 2. Indikator human relations. Sebagai sebuah proses komunikasi sosial dengan tujuan agar komunikasi dapat berlangsung efektif, human relations memiliki 3 falsafah dasar, yaitu A. Mutual interest, hubungan yang saling menguntungkan. B. Mengakui perbedaan individu. C. Memiliki self-esteem, penghargaan atas diri sendiri dan orang lain. 3. Faktor penting human relations. Selain itu, ada beberapa faktor penting dalam konsep berlangsungnya aktivitas human relations yaitu A.
Openness. B. Berempati. C. Supportiveness. D. Positiveness. E. Equality. F. Mendengarkan. G. Keseimbangan antara emosi dan rasio. 4. Maksud dan tujuan human relations. Menurut Norman R. F. Meyer bahwa human relations mempunyai maksud untuk A. Menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi. B. Mencegah salah pengertian. C. Mengembangkan segi konstruktif sifat manusia. Sedangkan tujuan human relations adalah A. Menciptakan dan memelihara hubungan yang erat dengan orang lain. B. Menemukan diri, to discover oneself. C. Mengetahui dunia luar objek, peristiwa, orang lain. D. Merubah sikap dan tingkah laku orang lain. E. Menolong diri kita dan orang lain. F. Memperoleh hiburan. 5. Sikap human relations. Dalam pelaksanaannya prinsip human relations diimplementasikan ke dalam sikap asertif di mana sikap asertif lebih manusiawi dibanding sikap agresif maupun pasif. Setiap orang disarankan untuk bersikap asertif. Sikap asertif adalah kemampuan untuk menyatakan ide-ide atau perasaan kita secara terbuka dengan menggunakan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tetap menghargai orang lain secara manusiawi. Komunikasi jangan sampai bersifat agresif maupun pasif. Orang-orang agresif cenderung memaksakan ide dan gagasan mereka kepada orang lain sehingga seringkali hal ini memicu masalah baru sebagai akibat keagresifan mereka. Sedangkan para pelaku komunikasi yang pasif biasanya terlihat tidak bahagia karena kesulitan mereka dalam menyatakan ide atau perasaan mereka. Beberapa ciri yang ditunjukkan dengan sikap asertif ditandai dengan beberapa hal yaitu A. Berbicara berdasarkan data dan fakta. B. Berperasaan dalam berkomunikasi. C. Menghindari konfrontasi bahasa. D. Menggunakan pernyataan spesifik langsung kepada permasalahan. E. Memelihara kontak mata dan posisi tubuh. F. Memelihara ketegasan dengan nada suara yang menyenangkan. G. Menghindari menggerutu. H. Berbicara dengan jelas. 6. Konsep dramaturgi. Konsep dramaturgi terinspirasi dari perkataan Shakespeare yaitu, all the world's a stage and all the men and women merely players. Sedangkan Margaret Poloma mendefinisikan prinsip dramaturgi sebagai, pendekatan yang menggunakan bahasa dan hayalan teater untuk menggambarkan fakta subjektif dan objektif dari interaksi sosial. Sudut pandang ini kita jumpai dalam buku dari Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 1959. Goffman adalah seorang ahli sosiologi masa kini yang memberikan sumbangan penting terhadap kajian interaksi. Dalam konsep dramaturgi, individu yang berjumpa orang lain akan mencari informasi mengenai orang tersebut atau menggunakan informasi tersebut dengan tujuan untuk mendefinisikan situasi. Dalam perjumpaan baik secara sengaja maupun tidak, setiap orang membuat pernyataan expression, dan pihak lain memperoleh kesan impression. Terdapat dua pernyataan yang dibuat oleh seseorang yaitu pernyataan yang diberikan, expression given, dan pernyataan yang dilepaskan, expression given off. Pernyataan yang dimaksud untuk memberikan informasi sesuai apa yang lazim berlaku. Contohnya, seseorang berterima kasih dengan wajah masam. Terima kasih merupakan pernyataan yang lazim expression given, namun wajah masam merupakan pernyataan yang terlepas yang memberi informasi tentang perasaan yang sebenarnya expression given off. Seharusnya pernyataan yang diberikan dan dilepaskan saling mendukung. Dalam sebuah interaksi masing-masing berusaha mendefinisikan situasi. Masing-masing berusaha mengendalikan perilaku orang lain dengan memberikan pernyataan yang dapat menghasilkan kesan yang diinginkan. Usaha mempengaruhi kesan orang lain disebut pengaturan kesan impression management, dengan cara memanipulasi pernyataan yang diberikan dan pernyataan yang dilepaskan. Kegiatan seorang peserta untuk mempengaruhi peserta lain dalam suatu perjumpaan disebut penampilan performance. Tempat suatu kegiatan yang berlangsung secara teratur yang dikelilingi hambatan terhadap persepsi disebut social establishment. Dalam dramaturgi tempat tersebut dapat dibagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan depan front region atau front stage, dan kawasan belakang back region atau backstage. Konsep dramaturgi tidak hanya dijalankan oleh individu tetapi juga bisa disajikan oleh tim. Penampilan tersebut disaksikan halayak, audiens sebagai outsider. Di kawasan depan, tim berusaha menjaga solidaritas dan menutupi kesalahan anggota tim dan menonjolkan kesepakatan serta membuang pertentangan.
Di samping itu tim juga membatasi perbedaan dan berusaha menjaga solidaritas dramaturgi loyalty. Lain halnya di backstage tidak ada lagi pengaturan impression. Komunikasi merupakan dramaturgi atau panggung sandiwara, akting agar orang lain memiliki persepsi baik tentang diri kita. Dengan begitu muncul self-image yang baik, melalui karakter dan performance. Manner asli jangan dibawa ke panggung depan, front stage. Feedback orang lain baik terhadap kita disebabkan human relations kita yang baik. Feedback orang lain buruk disebabkan oleh human relations kita yang buruk. Oleh karena itu, kita harus bercermin dan memperbanyak sikap asertif serta mengelola panggung sandiwara. Human relations dapat diimplementasikan ke dalam setiap aspek kehidupan termasuk kehidupan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja. Jika kita lihat dalam konteks komunikasi seharusnya sender sejajar dengan receiver. Seringkali dalam suatu organisasi sender tidak sejajar dengan receiver. Hal ini disebabkan oleh adanya jenjang kepangkatan atau jabatan. Banyak organisasi menerapkan scientific management atau mechanistic management yang memperlakukan manusia layaknya mesin untuk menghasilkan suatu produktivitas. Organisasi yang menggunakan pendekatan human relations akan lebih maju dalam meningkatkan produktivitas bawahan. Kerja menjadi semangat karena hubungan baik antara atasan dan bawahan. Human relations antara atasan dan bawahan yang terjalin dengan baik akan berdampak pada peningkatan semangat kerja anggota organisasi. Hal ini berimbas pada peningkatan kreativitas kerja. Produktivitas karyawan yang semakin meningkat mengakibatkan produktivitas perusahaan semakin tinggi. Salah satu bentuk nyata human relations adalah sikap supportiveness dengan ciri-ciri deskriptif yaitu memberitahu bahwa sesuatu itu salah namun tetap memperhatikan nilai-nilai manusiawi dan memberikan solusi. Lawan dari deskriptif adalah evaluatif, seorang bawahan akan memperbaiki kesalahannya namun tidak terdapat kepuasan hati kedua belah pihak. D. Strategi komunikasi antar pribadi. Menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book DeVito, 1989-4 komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam The Pari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut, dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain, bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator baik secara verbal maupun non-verbal seperti anggukan, senyuman, mengernyitkan dahi dan lain sebagainya. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung sangat penting terjadinya interaksi berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau individu dengan antar individu supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Beberapa sikap yang diperlukan untuk membangun komunikasi antar pribadi, yaitu 1. Saling percaya. A. Menerima. B. Empati. C. Kejujuran. 2. Sikap suportif. No. Iklim defensif. Iklim suportif. A. Evaluatif dengan memberikan penilaian. Deskriptif dengan menggambarkan keadaan. B. Kontrol. Orientasi masalah. C. Strategi. Spontanitas. D. Netralitas. Empati. E. Superioritas. Persamaan. F. Kepastian. Profesionalisme. 3. Sikap terbuka. E. Strategi komunikasi efektif. Pada dasarnya banyak sekali strategi komunikasi yang efektif, tetapi pada bab ini hanya dibahas beberapa strategi komunikasi yang efektif yang dianggap dapat mewakili berbagai tepri, yaitu 1. Outher orientation. Strategi ini adalah strategi yang dianggap remeh namun dampaknya sangat besar. Outher orientation berarti kita mencoba untuk memproyeksikan diri kita sebagaimana lawan bicara kita. Jika kita berbicara mengenai suatu hal, pikirkan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Sikap empati merupakan sikap dasar dari outher orientation. Hindari killer word dan kata-kata kasar. 2. Pemahaman karakter lawan bicara. Saat ini banyak cara yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kepribadian seseorang.
Di antaranya adalah tes Dominance Influence Steadiness Compliance Florence Littauer, Dis Myers-Briggs Type Indicator MBTI, tes sidik jari, dan lain-lain. Dengan memahami karakter lawan bicara kita akan mengetahui apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Dengan begitu pesan akan dapat diterima oleh receiver dengan baik. Di bawah ini terdapat beberapa karakter manusia berdasarkan tes yang paling dasar dan paling sederhana. Tes Dominance Influence Steadiness Compliance Florence Littauer, DIS, yaitu A. Dominance Choleris, yang kuat. Orang-orang dengan karakter kuat yang dominans memiliki kecenderungan sebagai pemimpin, dinamis dan aktif, berkemauan kuat dan tegas, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, berorientasi target, berkembang karena saingan, tidak terlalu perlu teman, biasanya ingin selalu benar. Namun mereka cenderung untuk menyerang, berusaha mengendalikan orang lain, dan tidak toleran, serta selalu ingin mengambil alih. Orang-orang yang masuk dalam model ini adalah mereka yang suka mengendalikan lingkungan mereka, serta senang menggerakkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka adalah jenis pribadi yang suka to the point, tidak bertele-tele. Mereka juga senang mengambil peran penting, pembuat keputusan, problem solver, dan melaksanakan berbagai hal. Mereka cenderung menyukai posisi sebagai leader. Meskipun demikian, ketika menjadi leader, mereka cenderung akan menjadi pemimpin yang otoriter, demanding, dan kurang memiliki kesabaran serta empati pada bawahan. Ketika orang-orang dari model ini termotivasi secara negatif, mereka dapat menjadi seorang pembangkang, rebels. Mereka juga tipe orang yang cepat menjadi bosan dengan suatu rutinitas. Mereka juga kurang suka dengan detail, karena pada dasarnya mereka cenderung tipe yang suka dengan big view picture dan visioner. Orang dengan tipe D ini juga adalah orang yang menyukai tantangan dan berani mengambil risiko. Untuk menciptakan lingkungan motivasi yang benar pada model kepribadian seperti ini, kita perlu memperhatikan hal berikut. 1. Pesan harus jelas dan langsung pada pokok pembahasan ketika kita berinteraksi dengan model kepribadian seperti ini. 2. Hindari hal-hal yang terlalu pribadi atau berbicara terlalu banyak yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. 3. Biarkan mereka tahu apa yang Anda harapkan dari mereka. Jika Anda harus mengarahkan mereka, berikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan dan berada dalam kendali. 4. Terimalah kebutuhan mereka untuk variasi dan perubahan. Jika mungkin, berikan tantangan-tantangan baru, juga kesempatan untuk mengarahkan yang lain. B. Influence sanguinis, yang populer. Orang-orang influence cenderung memiliki kekuatan di antaranya adalah kepribadian menarik, suka bicara, rasa humor yang hebat, memukau pendengar, mudah berteman, suka dipuji, bukan pendendam, antusias dan ekspresif, periang dan penuh semangat, mudah diubah, dan kekanak-kanakan. Namun orang-orang influence memiliki beberapa kelemahan di antaranya, mudah digugah, tidak teguh pendirian, tidak bijak, tidak sabar, tergesa-gesa, bicara terus-menerus, memonopoli pembicaraan, dan sangat senang mencela orang. Orang-orang dengan model ini adalah mereka yang suka bergaul dengan orang lain, cenderung ekstrovert, dan senang berada pada lingkaran pertemanan yang luas. Mereka benar-benar menikmati berada bersama teman-temannya. Mereka tidak suka menyelesaikan sesuatu atau bekerja sendirian, single fighter. Sebaliknya, mereka lebih suka berhubungan dan bekerja dengan orang-orang daripada sendirian. Orang-orang dengan model ini juga memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain, dan mudah melibatkan perasaan ketika menjalankan aktivitasnya. Mereka pada dasarnya orang yang penuh optimisme, antusias, dan cenderung memiliki sifat dasar yang riang. Meskipun demikian, mereka bukan orang tepat ketika harus mengerjakan tugas-tugas yang menuntut ketelitian tinggi seperti akuntansi dan keuangan. Pada sisi lain, mereka dapat menjadi best promotor untuk gagasan-gagasan baru. Untuk memberikan motivasi bagi mereka, kita bisa melakukan hal-hal berikut. 1. Berikan waktu Anda untuk berinteraksi dan mendengarkan aspirasi mereka. 2. Sediakan tugas di mana mereka memiliki kesempatan untuk membangun relasi dan berhubungan dengan orang lain dari beragam latar belakang. 3. Berikan bimbingan dan arahan yang jelas, termasuk deadline, sebab tanpa panduan ini mereka sering akan ngelantur dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. C. Steadiness Phlegmatis, yang cinta damai. Orang-orang steadiness cenderung memiliki kekuatan dengan sikap yang rendah hati, mudah bergaul, santai, tenang tapi cerdas, simpatik dan baik hati,
menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, menjadi penengah, menghindari konflik, dan menjadi pendengar yang baik. Namun orang-orang steadiness juga memiliki kelemahan yang cenderung tidak peduli melakukan apapun, masa bodoh, tidak punya kepastian, menyerah, pasrah, dan mudah percaya. Orang-orang dalam model ini cenderung introvert, reserve, dan quiet. Mereka adalah orang-orang yang lebih suka melakukan sesuatu secara sistematis, teratur, dan bertahap. Mereka juga cenderung menyukai sesuatu yang berjalan dengan konsisten, dapat diprediksi, dan lingkungan kerja yang stabil dan harmonis. Orang-orang dalam model ini juga tergolong pribadi yang sabar, dapat diandalkan, dan cenderung memiliki loyalitas yang tinggi. Pada sisi lain, mereka termasuk golongan yang kurang menyukai perubahan yang radikal dan bersifat mendadak. Juga cenderung terpaku pada sistem yang sudah berjalan, dan karena itu kurang terdorong untuk melakukan inovasi yang bersifat radikal. Ketika mereka mengalami demotivasi, mereka cenderung akan menjadi orang yang kaku, resisten, dan kemudian melakukan perlawanan secara pasif. Untuk menciptakan iklim yang positif kepada orang-orang dengan model steadiness, kita bisa melakukan hal berikut. 1. Berikan mereka kesempatan untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Berikan arahan-arahan yang spesifik dan sistematis. 3. Ketika melakukan perubahan, pastikan dengan prosedur yang sistematis, langkah demi langkah dan yakinkan bahwa kekhawatiran dan kecemasan mereka tidak akan terjadi. Mereka butuh rasa aman. 4. Yakinkan mereka bahwa Anda telah berpikir matang sebelum memutuskan perubahan. Berikan mereka kesempatan atau ruang untuk menyelesaikan masalah jika terjadi secara bertahap. D. Compliance, melankolis, yang sempurna. Kekuatan orang-orang compliance adalah mendalam dan penuh pemikiran, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif, perasa, suka berkorban, idealis, formal, teratur dan rapi, hati-hati dalam berteman, setia dan berbakti, sangat memperhatikan orang lain, terharu oleh air mata penuh belas kasihan, mencari teman hidup ideal. Sedangkan kelemahannya kaku, ragu, tidak tegas, curiga, dingin. Orang-orang dalam kategori ini termasuk pribadi yang menekankan akurasi dan ketelitian. Mereka cenderung menyukai sesuatu yang direncanakan dengan matang dan bersifat menyeluruh. Mereka juga cenderung suka dengan pekerjaan yang mengacu pada prosedur dan standar operasi yang baku. Orang-orang dalam kategori ini adalah pemikir yang kritis dan suka melakukan analisa untuk memastikan akurasi. Pada sisi lain, karena cenderung terfokus pada keteraturan, pribadi dalam model ini cenderung skeptis terhadap gagasan-gagasan baru yang radikal. Mereka juga agak enggan menerima proses perubahan yang mendadak. Ketika mereka termotivasi secara negatif, mereka akan menjadi sinis atau sangat kritis. Perlakuan yang optimal untuk orang-orang dalam model ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan tugas di mana terdapat kesempatan bagi mereka untuk mendemonstrasikan keahlian mereka. 2. Memberikan tugas yang menuntut akurasi dan ketelitian. 3. Memberikan tugas yang membutuhkan perencanaan yang matang dan bersifat komprehensif. 4. Ketika memberikan instruksi, harus disertai dengan data dan argumen yang rasional dan disajikan secara sistematis. 3. Feed forward. Sebelum kita melakukan percakapan atau tatap muka, ada baiknya kita mencari informasi selengkap mungkin mengenai lawan bicara kita. Informasi tersebut dapat berupa hal-hal apa saja yang membuatnya senang dan hal-hal apa saja yang membuatnya merasa tidak nyaman. Feed forward juga dapat berupa informasi tentang keluarga, hobi, prestasi, pendidikan, warna, musik, dan lain-lain. Feed forward seringkali digunakan oleh para negosiator atau para ahli komunikasi dalam melakukan praktik lobby. Latihan. 1. Apa yang Anda pahami dengan komunikasi? Jelaskan. 2. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. 3. Jelaskan mengenai human relations. Sebutkan aspek-aspek terkait dengan human relations. 4. Bagaimana kaitannya antara konsep dramaturgi dengan human relations? 5. Bagaimana cara Anda memahami karakter lawan bicara Anda? Sebutkan dan jelaskan mengenai tes DIS. Rangkuman. Komunikasi dianggap efektif paling tidak harus menghasilkan 5 hal, yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruh dan sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Prinsip komunikasi yang efektif adalah kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan.
Human relations diperlukan dalam suatu proses komunikasi sehingga terciptalah komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi yang efektif adalah outward orientation, pemahaman karakter, dan feed forward.